Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 7 dan hari ini kita akan membicarakan tentang sistem tanah paksa pada tahun 1830 sampai 1850. Pengertian tanah paksa. Apa sih tanah paksa? Sistem tanah paksa adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Belanda yang mewajibkan seluruh petani menanami komoditas ekspor seperti gula, kopi, dan nila. Hasil tanaman ini akan dijual kepada pemerintah kolonial dengan harga yang sudah dipastikan, dan hasil panen diserahkan kepada pemerintah kolonial. Penduduk desa yang tidak memiliki tanah harus bekerja 75 hari dalam setahun atau 20% pada kebun-kebun milik pemerintah yang menjadi semacam pajak. Tujuan sistem tanam paksa. Yang pertama, mengisi kas yang kosong akibat perang. Yang kedua, memperkenalkan tanaman ekspor dan mewajibkan menanamnya. Dan yang ketiga, mengambil keuntungan bagi negeri induk. Pelaksanaan tanam paksa. Dalam pelaksanaan tanam paksa, penduduk desa diharuskan menyerahkan sebagian tanah pertaniannya untuk ditanam tanaman ekspor, sehingga banyak terjadi sewa-menyewa tanah milik penduduk dengan pemerintah kolonial secara paksa. Dalam melaksanakan tugas tanam paksa, para petani diawasi oleh controller agar kerja petani menjadi terawasi dan tidak ada yang melarikan diri, bahkan bermalas-malasan. Aturan tanam paksa. Tuntutan kepada setiap kakek pribumi agar menyediakan tanah pertanian untuk kultur stem cell tidak melebihi 20% atau 1/5 bagian dari tanahnya untuk ditanami jenis tanaman perdagangan. Pembebasan tanah yang disediakan untuk kultur stem cell dari pajak karena hasil tanamannya dianggap sebagai pembayaran pajak. Rakyat yang tidak memiliki tanah pertanian dapat menggantinya dengan bekerja di perkebunan milik pemerintah Belanda atau di pabrik milik pemerintah Belanda selama 66 hari atau 1/5 tahun. Waktu untuk mengerjakan tanaman pada tanah pertanian untuk kultur stem cell tidak boleh melebihi waktu tanam padi atau kurang lebih 3 bulan. Kelebihan hasil produksi pertanian dari ketentuan akan dikembalikan kepada rakyat. Kerusakan atau kerugian sebagai akibat gagal panen yang bukan karena kesalahan petani seperti bencana alam dan terserang hama akan ditanggung pemerintah Belanda. Runtuhnya tanam paksa. Jumlah jam kerja yang tidak manusiawi pada masa tanam paksa membuat para petani semakin sibuk mengurus tanaman ekspor milik pemerintah Hindia Belanda, dan membuat mereka tidak memiliki waktu untuk mengurus lahan padi mereka sendiri. Akibatnya terjadilah wabah kelaparan di Hindia Belanda. Gejala kelaparan yang melanda Hindia Belanda ini kemudian mendapatkan kritik dari golongan liberal dan golongan humanis. Kritik-kritik yang dilancarkan mereka akhirnya didengar oleh kerajaan Belanda. Sistem tanam paksa akhirnya dihapus pada tahun 1870 dan diganti dengan kebijakan baru yang dinamakan politik etis atau politik balas budi. Dampak tanam paksa dalam bidang pertanian, sosial, dan ekonomi. Dalam bidang pertanian, penanaman tanaman komoditas di Hindia Belanda membesar dan luas, yaitu pada bidang teh, kopi, tebu, dan lain-lain, serta meningkatnya kesadaran pemerintah kolonial untuk meningkatkan produksi beras. Dalam bidang sosial, terjadinya homogenitas sosial dan ekonomi yang berprinsip pada pemerataan dalam pembagian tanah, serta ikatan antara penduduk dan desanya semakin menguat yang justru menghambat perkembangan dari desa itu sendiri. Pada bidang ekonomi, pekerja mengenal sistem upah yang sebelumnya tidak dikenal oleh penduduk, lebih mengutamakan sistem kerjasama dan gotong royong. Terjadinya sewa-menyewa tanah milik penduduk dengan pemerintahan kolonial secara paksa. Timbulnya kerja rodi, yaitu sistem kerja paksa bagi penduduk tanpa diberi upah yang layak, dan penduduk desa wajib memelihara dan mengurus gedung-gedung pemerintah, mengangkut surat-surat, barang-barang, dan sebagainya. Tanam paksa memiliki dua dampak, yaitu yang pertama dampak positif yang antara lain adanya pengenalan cara menanam komoditas ekspor, sistem transportasi sudah maju, diberikannya pendidikan untuk elit tradisional, penemuan vaksin atau obat-obatan, dan perbaikan sarana perumahan. Namun, tanam paksa juga memiliki dampak negatif, yaitu
jatuhnya korban jiwa akibat kerja rodi, banyaknya pemberontakan dari kalangan petani dan elit modern, maraknya kelaparan, wabah penyakit penyebar, dan tanah pertanian menjadi rusak. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.